membuka diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami sangat merindukan bahwa Engkau kembali menyingkapkan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga sore ini kami boleh kembali menangkap pesan Tuhan untuk hidup kami di hadapan Tuhan, untuk hidup kami dengan ladang kami, untuk hidup kami dengan rekan sepelayanan kami, untuk hidup kami secara keseluruhan di hadapan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat-Nya dari surga untuk boleh kami mengerti rahasia firman. Dan kami diberikan terus ketajaman telinga rohani kami, kepekaan hati kami mendengar suara-Mu, dan hati yang dipenuhi dengan segala ketundukan dan kerelaan kepada firman Tuhan. Karena kami mau terus dibangun hidup kami dengan firman-Mu, diarahkan oleh firman-Mu, dikuasai oleh firman-Mu, dikendalikan oleh firman-Mu. Bahkan hidup kami hanya untuk seluruh kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami menyerahkan sesi sore ini. Amin. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Saya sangat diberkati lewat eksposisi 2 hari ya oleh Miss Anet, dan saya sangat merindukan saudara kita mempersiapkan diri dengan baik pada memasuki eksposisi itu dengan membaca teks-teks yang akan dibahas. Itu akan membawa kita kepada kedalaman ya firman Tuhan dalam hati kita, sehingga pada waktu proses eksposisi itu kita akan melihat lebih jernih lagi, lebih clear lagi, dan bisa menangkap pesan Tuhan yang sangat dalam untuk setiap kita. Saya harap itu bukan sebagai satu bagian daripada membukakan wacana atau wawasan kita, tetapi membawa kepada kedalaman kita dalam pertobatan-pertobatan yang ada. Dan itu akan mengubah hidup kita, mengubah pelayanan kita, mengubah bangsa ini lewat respon yang tepat kepada firman Tuhan. Dan itu akan membangkitkan kembali penyertaan Tuhan ya, dan kuasa Tuhan di dalam konteks di mana Tuhan menaruh hidup kita. Dalam kesempatan sore ini saudara, kita akan melihat bagaimana pentingnya kita melihat kerjasama di dalam satu pelayanan. Karena tantangan yang dihadapi bukan makin lama makin mudah, tetapi makin lama makin sulit, makin kompleks ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam satu proses perjalanan iman, kita tidak hanya menghadapi berbagai pencobaan yang menyangkut dengan kebutuhan hidup kita, seperti kesehatan, relasi antar rekan sepelayanan ya, persoalan roti dan air ya, itu bisa menjadi bagian daripada pencobaan secara internal ya. Tetapi kita juga menghadapi peperangan yang hebat di dalam konteks pergumulan zaman ini, saudara. Bagaimana musuh-musuh itu sudah menyatukan diri, menyiapkan berbagai macam perangkap untuk memasung berbagai macam generasi yang ada, sehingga mereka tidak bisa keluar dari kekuatan pasungan itu. Dan kita lihat, saudara, perjalanan hidup kita itu seperti seorang musafir yang juga seorang prajurit ya. Artinya itu juga kita berarti kadang-kadang kita harus menderita sebagai seorang prajurit ya, yang baik yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ya, dari Kristus ya. Dan mari kita coba amati, saudara, di dalam satu proses perjalanan Israel setelah mereka baru saja keluar dari Mesir, kita melihat mereka langsung berhadapan dengan musuh besar
Ya. Di dalam konteks ini kita lihat di dalam ayat 8, saudara. Ya. Musuh itu bernama Amalek, saudara. Ya. Memang musuh terbesar di dalam proses kehidupan orang percaya sampai sekarang itu setan, nggak usah kita omong, saudara. Ya, musuh besar kita. Ia menggunakan dunia, ya, dia menggunakan kedagingan untuk menyerang kita terus-menerus. Dua konteks ini kalau kita membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Sama seperti Israel, saudara. Setelah dibebaskan dari Mesir dengan kuasa yang sangat menakjubkan semacam itu, ya. Demikian juga kita pada waktu kita dibebaskan dari dunia dan zaman yang begitu jahat untuk dimasukkan ke dalam satu persekutuan dengan Kristus, dengan kuasa salib itu, saudara. Maka kondisi kita bukan kondisi yang santai dan rileks, tetapi kondisi yang siap bertempur karena musuh itu siap menyergapnya, siap menerkamnya. Maka itu Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya, kita berada di dunia tetapi bukan dari dunia. Dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 16. Dan karena kita tidak seharusnya kita menjadi serupa dengan dunia, yang Paulus juga nasihatkan kepada orang-orang Roma di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 tersebut. Jadi kita meninggalkan hal-hal yang dari daging. Himbauan yang sangat kuat Paulus kepada orang-orang yang ada di Galatia, dan harus melawan serangan-serangan setan. Yakobus juga memberikan peringatan itu, saudara. Dan Petrus pun memberikan peringatan yang sama. Artinya, nampaknya, ya, pada waktu seseorang itu berdiri di dalam persekutuan dengan Kristus karena anugerah keselamatan, maka saya setuju apa yang dikatakan John Stott, bahwa kita itu sedang ada di dalam satu front pertempuran dengan si jahat. Artinya, tidak ada sudut netralitas di dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat kembali kepada konteks ini. Orang Amalek di sini adalah keturunan dari kakaknya Yakub, yaitu Esau, saudara. Kalau kita memperhatikan Kejadian 36 ayat 12 sampai dengan ayat 12 dan 16 tersebut, saudara. Seorang yang mempunyai nafsu yang rendah, dikatakan oleh Ibrani pasal 12 ayat 16 tersebut, saudara. Ya. Sedangkan kata ini diterjemahkan nafsu yang rendah di sini profane, saudara, duniawi, ya. King James menerjemahkan godless, tanpa Tuhan, ya. Dan kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti ambang batas. Ini mengacu kepada seseorang yang hidupnya dapat dengan mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun atau apapun juga, ya. Jadi kata profane di sini, saudara, ya, itu kalau kita lihat merujuk ke dalam bahasa Latinnya, itu berarti di luar bait Allah, atau dengan kata lain tidak suci atau umum, ya. Itulah Amalek, saudara, ya. Esau itu hidup untuk dunia dan dia memuaskan kedagingan dan membenci hal-hal yang rohani. Bahkan Esau menentang, ya, saudaranya sendiri yaitu Yakub dan mengancam akan membunuhnya, bahkan keturunan Yakub. Kalau kita lihat ke dalam konteks Kejadian 27 ayat 41 dan seterusnya. Memang di sini tidak ada catatan yang menunjukkan, saudara, bahwa orang Israel pernah berjuang di medan pertempuran ketika mereka berada di Mesir. Nggak ada. Saudara baca dengan cermat kondisi dari bangsa Israel ada di Mesir. Mereka tidak ada serangan kepada mereka yang dari luar itu, karena mereka ada di dalam perbudakan itu sendiri. Tetapi begitu mereka keluar dari Mesir, maka mereka langsung masuk ke dalam satu ancaman dari bangsa-bangsa lain, dari musuh-musuh yang lain. Pada waktu di Mesir tidak. Sepertinya dalam tanda kutip, Mesir itu seperti kota perlindungan walaupun membawa penderitaan, karena bangsa-bangsa lain tidak menyerang mereka. Tetapi mereka begitu keluar, mereka langsung berhadapan terus-menerus sepanjang perjalanan, ya. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi satu perjuangan pertempuran
menghadapi bangsa-bangsa lain. Kalau kita mengidentifikasikan diri ini ya dengan Kristus, maka musuh-musuhnya, ya musuh-musuh Kristus itu juga menjadi musuh-musuh kita. Jadi orang yang mengambil keputusan komitmen untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, dengan kata lain, dia harus dalam kondisi yang sadar penuh bahwa dia akan berhadapan langsung dengan orang yang memusuhi Kristus. Saudara, ini satu situasi yang terjadi. Kalau saya menggunakan bahasa yang dipakai di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12, orang itu masuk di dalam satu pertandingan imannya. Jadi saudara, jangan anggap bahwa begitu kita masuk di dalam Kristus, kita mengikut Kristus dengan berbagai macam janjinya, itu membawa kepada situasi kita yang aman dan nyaman. Dan jangan sampai janji itu menjadi bantal bagi kita yang melengahkan kita. Janji itu seharusnya menjadi satu kekuatan pada waktu menghadapi tekanan-tekanan yang makin hebat. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks zaman kita, saudara, di mana orang sudah antinomianistik, anti hukum, hidup seenaknya sendiri. Kita lihat saudara, setelah kita lepas dari gunggungan Orde Baru masuk ke dalam satu era reformasi, peristiwa yang terjadi bukan makin baik, bukan, di dalam bangsa kita. Kita lihat sekarang, bukan sesuatu hal yang makin lama makin gampang, tetapi kita lihat menarik adik-adik ke dalam konteks kehidupan, semangat spiritualitasnya makin rendah, makin lemah. Dengan mudah mereka itu keluar dari komitmen-komitmen hidup mereka, ya, untuk ditarik ke dalam kepentingan-kepentingan duniawi dengan sangat mudah. Ya. Dengan memberikan berbagai macam alasan untuk mereka menghindar dalam pertemuan-pertemuan. Dan itu tidak bisa disangkal. Itu menunjukkan betapa hebatnya kekuatan dari luar. Itu menekan dan menarik orang-orang yang sedang kita layani. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, mari kita lihat bagaimana Musa membuat satu strategi menghadapi Amalek ini. Orang Amalek ini menyerang secara tiba-tiba dari belakang di tempat terlemah di camp yang ada tersebut. Karena mereka menyerang orang-orang Yahudi yang letih dan lemah setelah satu proses perjalanan. Baru saja mereka menikmati mana itu, baru saja mereka menikmati air tersebut, ya. Kita lihat. Jadi ini timing yang sangat tepat bagi Amalek untuk menyergap Israel ini, saudara. Jadi saudara perhatikan, Israel baru saja menerima berkat yang begitu limpahnya kalau saudara baca di dalam pasal 16 dan pasal 17. Setelah Musa menaikkan satu pujian syukur yang luar biasa dikatakan di dalam pasal 15 itu. Kemudian mereka berjumpa dengan kesulitan, Tuhan memberikan pertolongan yang sangat hebat. Pasal 17 ada kesulitan, Tuhan memberikan pertolongan yang sangat hebat. Jadi secara beruntun ada terjadi pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu, hal ini bisa membuat Israel itu lengah. Karena mereka sedang menikmati berkat-berkat tersebut. Dan ini menjadi satu poin yang dilakukan oleh si Amalek untuk menyerang Israel yang sedang menikmati berkat-berkat tersebut. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam konteks ini pentingnya kewaspadaan di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan juga.
pentingnya dan terus meningkatkan kewaspadaan kita di saat di mana Tuhan sedang memberkati hidup kita. Karena berkat-berkat itu bisa membuat kita lengah. Berkat-berkat itu bisa mengesampingkan kita tidak melihat Tuhan, tetapi melihat berkat-Nya. Tetapi Tuhan, ya, perhatikan, dapat menggunakan serangan ini untuk menjauhkan kita, ya, dari perasaan percaya karena berkat Tuhan, dan kita kembali harus melihat kepada si sang pemberi berkat itu. Setan bisa menarik kita keluar jauh untuk tidak melihat kepada Tuhan-Nya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa di sini? Musa langsung memerintahkan kepada Yosua, ayat 9, untuk memilih dan menyiapkan pasukan untuk menghadapi pertempuran itu. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Musa. Perhatikan, pilihlah orang-orang bagi kita. Yang kedua, keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi pertama-tama Musa memilih Yosua sebagai pemimpin perang, lalu menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang yang tidak berperang dan berperang melawan orang Amalek tersebut. Saudara, perhatikan di sini. Apa yang dilakukan oleh Musa sebagai seorang pemimpin? Kenapa dia tidak maju berperang bersama-sama Yosua? Saudara, kita lihat Musa punya kepekaan dan ketajaman untuk mendengar apa yang Tuhan mau dan Tuhan perbuat untuk situasi itu. Pendengaran seperti ini dibutuhkan. Kepekaan semacam ini dibutuhkan oleh setiap orang. Yang dipercayakan oleh Tuhan dalam pengelolaan satu pelayanan. Musa sendiri dikatakan ayat 9b, ayat 10b, ayat 11 dan 12. Setelah dia mengatakan kepada Yosua, dia sendiri berdoa di atas bukit, dikatakan di sini. Dan ada orang-orang yang mendampinginya, Harun dan Hur di situ. Musa bukan menghindari perang bagi dirinya sendiri, tidak. Dia bukan takut menghadapi Amalek itu, tidak. Ia naik ke puncak bukit untuk berdoa. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi dia. Di sini kita lihat ada hikmat yang luar biasa yang ada di dalam diri Musa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah situasi yang semacam itu. Dan dia berani mempercayakan kepada Yosua untuk memimpin pertarungan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Musa perlu naik ke bukit? Saudara, untuk bisa melihat peperangan tersebut dan mengarahkan doanya kepada peperangan itu. Pada waktu sisi yang sana melemah, dia berdoa supaya Tuhan menguatkan dan memberikan kepada mereka kekuatan. Waktu sisi yang sana lemah, dia mengarahkan doanya. Jadi di atas bukit itu tujuannya dia bisa memantau dengan cermat proses peperangan itu, dan syafaatnya dialamatkan kepada satu situasi yang tepat. Karena dia melihat. Karena dia tahu. Pada waktu di barat terdesak, dia berdoa untuk mereka yang di barat. Ya.
Demikian sebaliknya. Doanya kepada arah yang benar, kepada pokok yang benar, kepada poin yang benar. Coba perhatikan saudara. Di dalam ayat 9b itu dikatakan dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Kata-kata ini saudara, itu menunjukkan dia berharap bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan Yosua dan pasukannya, hanya kepada Allah yang menjadi kekuatan dia. Kalau kita lihat ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Mungkin bisa saja saudara, pada waktu dia turun tangannya itu, mungkin saja di dalam kelelahan fisiknya, ya, mungkin juga dia menghentikan doanya sejenak. Bisa jadi. Maka pada waktu ada yang menopangnya, Harun dan Hur menopangnya, dia melanjutkan kembali. Maka kekuatan Tuhan hadirkan di dalam pasukan Yosua itu untuk mendapatkan kemenangan. Di dalam ayat 12 dikatakan Harun dan Hur lalu menopang tangan Musa pada waktu melihat Musa dalam kelelahan semacam itu. Harun dan Hur sangat siaga di sini. Di sini saya bisa melihat ada satu pembagian tugas yang sangat luar biasa. Musa berdoa, Harun dan Hur menopang tangan Musa. Yosua dan orang-orangnya serta pasukannya berperang melawan Amalek, masing-masing ke dalam fungsi tugasnya. Saudara, di dalam pengelolaan satu pelayanan, saudara, kita lihat bahwa membutuhkan ya situasi yang seperti dilakukan dan terjadi dengan kondisi Musa, Yosua, Harun dan Hur. Kenapa? Kita sedang menghadapi musuh yang sama. Kita bisa berada di kota yang berbeda. Kita bisa berada kepada satu situasi konteks yang berbeda. Tetapi esensi musuh yang kita hadapi sama. Si jahat sedang bekerja dan menggunakan semua situasi yang ada di dalam lingkungan hidup kita untuk memperlemah. Dan ini yang terjadi. Perlunya kita itu bergandengan tangan. Perlunya kita saling menopang. Perlunya saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan gayanya Berman tadi, saudara. Ya. Dan ini yang sebenarnya. Saudara, mari kita perhatikan. Seperti tadi saya katakan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Israel berperang di setiap medan pertempuran di Mesir. Bahkan, saudara, pada malam pembebasan mereka dari Mesir, mereka tidak perlu berperang melawan tentara Mesir. Ya. Karena Tuhan berperang bagi mereka. Dikatakan di situ. Ya. Maka dikatakan dalam bagian itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang Ia akan berikan hari ini kepadamu. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Dengan kata lain, keluarnya mereka dari Mesir bukan ada satu pergulatan pertempuran yang begitu hebat antara Israel dan Mesir, tidak, saudara. Mereka melihat pertolongan Tuhan yang sangat real. Setelah mereka melewati Laut Tebroh itu, setelah mereka melewati situasi itu dan mereka bisa lolos dan Tuhan menenggelamkan semua tentara tersebut, tentara Mesir tersebut. Kita lihat. Oleh sebab itu ada pertanyaan, dari mana Israel mendapatkan senjata melawan Amalek? Kemungkinan besar saat tentara Mesir ditenggelamkan oleh Tuhan. Sisa-sisa itu didapatkan. Dan itu yang dipakai oleh Israel untuk menghadapi Amalek.
Saudara coba perhatikan. Ada satu konteks tertentu di mana mereka tidak perlu bekerja sekeras itu pada waktu mereka berhadapan dengan Mesir dan keluar dari Mesir. Tetapi situasi itu sangat khusus. Tidak selamanya begitu, saudara. Di dalam catatan Alkitab justru kita melihat kesiapan dan kesigapan kita itu harus ditingkatkan. Karena kita selalu berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat agresif untuk menerkam orang-orang yang kita bina, untuk memporak-porandakan tim kerja pelayanan kita, yang mengintervensi melalui berbagai macam hal, membuat hati terkoyak, tawar, dan kita tidak bisa bersatu. Saudara, ini yang terjadi. Yohanes juga mengingatkan, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sekarang ini kan Israel berada di dalam satu kondisi perjalanan, seorang musafir. Israel akan masuk ke dalam medan pertempuran berkali-kali dan belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan mereka berkali-kali memperoleh kemenangan karena Tuhan. Seperti dikatakan Yohanes juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Situasi kita tidak berbeda dengan Israel. Menghadapi musuh yang kapan saja siap untuk menerkam kita. Siap meruntuhkan, meluluhlantahkan, memporak-porandakan pelayanan yang sedang kita bangun. Orang-orang yang kita persiapkan untuk proses regenerasi, mereka ada di dalam kondisi bahaya karena musuh siap menghancurkannya, sehingga proses regenerasi dihancurkannya, sehingga kita membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Saya katakan, teman-teman, ini sesuatu usaha yang tidak mudah. Kadang-kala kita memimpin KTB, pemuritan, ya, discipleship tersebut. Kita mengharapkan orang-orang ini bisa menjadi partner pelayanan kita, menjadi asosiat-asosiat yang bisa bergerak bersama-sama kita, menyatukan hati bersama-sama kita. Kita sudah meningkatkan kewaspadaan. Dia bisa diterkam oleh si jahat karena dia lengah. Kita harus memulai kembali menyiapkan generasi berikutnya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tenaga yang begitu banyak diperlukan, terkuras habis. Dan itu bisa sangat melelahkan dan kita bisa putus asa. Kenapa ini bisa terjadi dan terus terjadi? Saya katakan, saudara, hati-hati. Ya. Musa yang menjadi pemimpin Israel pada waktu itu menyadari bahwa perjalanan Israel ini bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang tanpa risiko, tetapi perjalanan yang di dalam risiko senantiasa. Tetapi perhatikan, satu prinsip kepemimpinan dalam Alkitab yang Alkitab ajarkan, saudara, adalah apa? Pada waktu dia memilih Yosua, konteks pemilihan kepada Yosua adalah sekaligus bagian dari satu proses regenerasi yang sedang dipersiapkan oleh Musa. Di dalam bagian ini untuk pertama kali nama Yosua disebutkan dalam Alkitab, saudara.
Setelah itu namanya dicatat di dalam banyak catatan Alkitab, itu ada 200 kali. Ya. Ia lahir di Mesir. Kan namanya Hosea yang berarti keselamatan. Kemudian Musa mengubah namanya menjadi Yosua. Yehova adalah keselamatan. Ya. Ditegaskan oleh Musa dari nama itu dalam Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Yang setara dengan istilah Yunani Yesus, Yehesu, ya. Dalam Matius 1 ayat 21. Ia mengetahui kerasnya perbudakan Mesir, Saudara. Ya. Dia memiliki bakat dalam kepemimpinan militer. Diamati oleh Musa, orang yang bernama Yosua ini. Sehingga Musa menjadikan dia seorang pemimpin perang. Nampaknya Musa bukan asal-asalan memilih Yosua, tapi dengan satu penglihatan yang tajam dalam proses yang ada. Selama berada di Mesir, dia melihat. Mungkin saja dia mendapatkan rekaman. Banyak orang menilai tentang Yosua dalam kesigapan kepemimpinannya. Walaupun itu bukan dalam situasi yang formal. Sampai Musa mengangkat dia. Inilah kepemimpinan formal yang pertama Yosua dapatkan. Jadi ada satu proses lebih dahulu yang terjadi di dalam diri Yosua. Oleh sebab itu saudara, satu prinsip kepemimpinan dalam Alkitab. Seseorang itu perlu membuktikan dirinya sebagai hamba yang setia sebelum dia dapat dipromosikan menjadi pemimpin. Pentingnya ada pembentukan karakter yang begitu rupa di dalam diri Yosua lewat satu proses di Mesir itu. Baru Musa mempercayakan kepemimpinan untuk satu pasukan pertempuran ini. Yosua hanya memiliki waktu 1 hari untuk menyiapkan pasukannya dan membuat mereka siap untuk berperang, dan ia menang. Saya pikir kalau Yosua tidak terlatih sebelumnya, tidak mungkin dia bisa melakukan hal itu. Tentu ada satu proses latihan yang tidak diketahui selama konteks di Mesir itu, sehingga Musa mengamati dengan sangat cermat. Sehingga waktu ada satu tugas yang hanya dalam 1 hari dia bisa menyiapkan satu pasukan sedemikian rupa, dan dia bisa memimpin pasukan itu. Walaupun kita lihat kemenangan itu bukan karena kecakapan Yosua, tapi karena Tuhan ada di dalam. Kemenangan besar Israel terhadap Amalek melibatkan 3 unsur, yaitu kuasa Allah yang dari surga itu, keterampilan Yosua dalam kepemimpinan dia, dan para tentara, ya, tentara yang bertempur. Yang ketiga adalah perantara Musa Harun dalam bagian dia di atas bukit yang berdoa. Sudah bisa lihat 3 hal ini. Ya. Saudara, bukankah Tuhan bisa mengirimkan malaikatnya untuk memusnahkan para musuh Israel? Dan Tuhan pernah lakukan itu juga, bukan? Tetapi dia berkenan menggunakan yang namanya manusia, Yosua. Ya. Dan juga Musa di dalam peran doanya bersama Harun dan Hur untuk mencapai tujuan ini. Yosua dan pasukannya mempercayai Allah dan berperang. Musa dan rekan-rekannya percaya kepada Allah dan berdoa. Perhatikan di sini. Tuhan melakukan sisanya. Kadang-kala ada satu situasi di mana kita tidak perlu berjuang begitu berat, Tuhan sudah mendemonstrasikan kuasanya kepada kita. Itu juga terjadi dalam konteks Israel, saudara. Tapi kadang Tuhan juga menuntut kita, dan sering Dia menuntut kita untuk mengambil bagian secara aktif dengan terus melihat kepada Dia dan mengandalkan Dia, dan Dia akan membuktikan kemenangan menjadi bagiannya, bukan karena kesanggupan kita, tetapi adanya penyertaan Tuhan yang begitu real di dalam kita mengerjakan ladang yang ada.
Dalam refleksi pribadi saya, saudara, tiap pagi selama beberapa hari di tempat ini, saya merenungkan, saudara, kita harus berani menghadapi zaman yang jahat ini dan tidak mundur sejengkal pun, asal kita mempersiapkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Setiap kita berani mengkuduskan diri di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan, tidak ada penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Tanpa kekudusan itu, tidak ada kehadiran Tuhan dalam pelayanan kita. Kekudusan itu menjadi syarat mutlak untuk kita melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Kita lihat, saudara, Yosua pernah gagal pada waktu berhadapan dengan bangsa Ai. Dia lengah, dan di situ juga akan lengah. Ada ketidakkudusan. Padahal dengan bangsa yang kecil, yang lemah, Israel dipermalukan. Padahal menghadapi bangsa-bangsa Kanaan yang lain yang hebat-hebat, mereka bisa menang. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga kekudusan, sehingga tidak ada penyertaan Tuhan. Mereka baru sadar kemenangan-kemenangan mereka bukan karena hebatnya pasukan yang mereka miliki, bukan hebatnya senjata yang mereka miliki, tetapi adanya kehadiran Tuhan dalam hidup bangsa itu. Pelayananmu, pelayanan kita, jika ingin diberkati oleh Tuhan, tidak ada hal yang lain kecuali kita membawa diri kita untuk dibasuh terus-menerus, dikuduskan terus-menerus. Kita bisa menikmati kehadiran penyertaan. Kita tidak pernah takut menghadap tekanan zaman yang begitu hebat. Konstelasi politik di dalam bangsa kita yang sedang terjadi sekarang ini makin hebat, makin terang-terangan. Bangsa ini akan dibawa kemana makin jelas terang benderang. Belum lagi ismu-ismu zaman yang masuk ke dalam lingkup kehidupan dunia ini, saudara. Dan kekristenan tidak ada yang sedikit yang terkontaminasi, sehingga itu bisa menjadi gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka bukan gaya hidup yang berani menampilkan yang berbeda. Di dalam refleksi saya, sampai saya merenungkan, hanya dengan keberanian kita untuk tidak populer karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, kita bisa memenangkan zaman ini. Zaman ini penuh pesona popularitas. Dan banyak orang masuk ke dalam arus itu untuk bisa diterima, untuk bisa bersama-sama. Padahal nilai-nilai di dalamnya jauh daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, jauh daripada standar-standar firman Tuhan. Adakah orang-orang yang berani menegakkan dan hidup dalam standar Tuhan dan melawan arus itu untuk membawa kepada kebenaran Tuhan? Saudara, mari kita lihat lebih jauh. Budaya orang-orang Yahudi, saudara, biasanya mereka berdoa dengan mengangkat tangan mereka. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 28 ayat 2 dan Mazmur 44 ayat 20, Mazmur 63, ada banyak di dalam kitab-kitab Mazmur. Kita menjumpai juga di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22. Dan seterusnya kita menjumpai, ya. Bahkan dalam Perjanjian Baru kita bisa berjumpa dengan 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Itu menjadi satu budaya mereka, mengangkat tangan semacam itu, saudara, ya. Perhatikan, sejak Musa memegang tongkat Allah di tangannya,
Dia mengakui ketergantungannya sepenuhnya pada otoritas dan kekuasaan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa Musa memberdayakan Yosua dan pasukannya, ya. Ya, perhatikan saudara. Itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya. Tuhan semesta alam. Selama Musa mengangkat tongkat di tangannya, ya, artinya itu menuju kepada Allah dan memohon pertolongan daripada Allah, saudara. Israel mengalami kemenangan. Ketika dia menurunkan tangannya ke bawah, Amalek yang menang. Jadi kita lihat saudara, kemenangan-kemenangan Israel itu hanya bisa terjadi kalau mereka terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita menarik ini ke dalam konteks hidup kita, saudara, kita menghadapi arus tantangan zaman yang begitu kompleksnya, yang sepertinya kita tidak berdaya. Hedonisme begitu kuat, meracuni generasi ini. Generasi yang hanya ingin menikmati saja, hidup santai. Coba perhatikan, mereka kehilangan militansi, ya, mereka kehilangan itu, saudara. Mereka mau kehilangan daya tahan. Generasi ini sudah mudah sekali terpesona oleh zaman, oleh dunia ini. Sangat mudah ditarik. Mereka kurang berani totalitas, mereka kurang berani mengambil komitmen totalitas itu, kurang berani. Saudara perhatikan, dengan kondisi hal seperti ini, membutuhkan kekuatan Allah mengintervensi hidup mereka, bukan? Membutuhkan kehadiran Allah yang real untuk hidup mereka, sehingga mereka bisa melihat Tuhan yang hidup, sehingga mereka berani mempercayakan hidup mereka. Kemenangan-kemenangan itu, saudara, yang diraih Israel makin meyakinkan mereka akan Tuhan dalam penyertaannya, makin meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu bisa diandalkan, dan Tuhan itu satu-satunya sumber kemenangan mereka. Dan ini yang terjadi. Kita dapat memahami jika Yosua dan tentaranya menjadi lelah setelah berperang beberapa waktu. Tapi mengapa Musa juga menjadi lelah hanya memegang tongkat Allah? Padahal di hari kematiannya pun ia tidak kehilangan kekuatan, dikatakan di situ dalam Ulangan 34 ayat 7. Jadi kelelahan ini bukan disebabkan oleh kelelahan secara fisik, saudara, tapi karena peperangan rohani di dalamnya. Doa syafaat yang benar adalah aktivitas yang menguras tenaga. Berapa dalam dan berapa jauh kita mensyafaati orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita bimbing. Apakah saudara memberikan air matamu pada waktu engkau menyebut nama si A dan kau melihat kelemahan-kelemahan yang membahayakan hidupnya? Engkau berdoa dan bergumul dan menangisinya. Atau maaf, jangan-jangan kita tidak memberikan waktu berdoa yang cukup untuk orang-orang yang kita bimbing, karena kita disibukkan untuk mengerjakan dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Tetapi kita tidak secara cermat dan dalam melihat kebutuhan yang utuh daripada orang-orang yang kita bimbing, yaitu kehadiran kita lewat syafaat kita bagi dia, lewat doa-doa kita bagi dia. Saudara, sebagai pembina alumni, setiap kali selesai PA akan saya bagikan lembar pokok doa yang mereka harus isi. Ya. Kadang ada kelompok saya langsung doakan di tempat itu. Kadang masih dibawa, kalau jumlahnya lebih besar mesti dibawa pulang. Pada waktu membaca dan berdoa pokok-pokok doa itu, tiba-tiba pokok doa itu berubah warna karena tetesan air mata. Waktu mendoakan si A, si B dengan bergumul dan begitu hebatnya.
pada waktu mendoakan orang-orang yang sudah mundur, teman-teman alumni yang sudah hilang di telan zaman ini, yang sudah masuk ke dalam perangkap-perangkap pesona zaman ini. Hati ini hancur. Pada waktu saya masuk ke dalam pokok doa khusus untuk staf-staf yang ada, ini yang lebih banyak membuat air mata saya mengalir. Kadang-kadang sebagai staf senior, saudara, ada hal-hal yang punya harapan-harapan besar untuk masa depan orang-orang yang kita pimpin. Tetapi kadang-kadang harapan-harapan itu tidak sesuai dan bisa mengecewakan. Seringkali ada kegentaran untuk melihat ke depan daripada kegerakan pelayanan ini. Tetapi satu yang menguatkan saya, bahwa di tiap-tiap generasi tetap ada Tuhan yang menyertai. Di tiap-tiap generasi itu ada tangan Tuhan yang kuat, yang akan menjadi pembela, penopang, yang menuntun proses perjalanan mereka. Itu yang membuat hati saya dipenuhi kembali kepada harapan yang begitu hebat. Kenapa? Hanya kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja kita bisa menggantungkan seluruh harapan kita di dalam proses mengerjakan visi ini, misi ini. Berdoa dengan memusatkan perhatian sepenuhnya hanya pada Tuhan. Itu juga Paulus pernah katakan, tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Itu memang bisa dapat melelahkan kita seperti kita melakukan pekerjaan yang berat. Kalau engkau masuk kepada kedalaman syafaat yang sesungguhnya, itu satu aktivitas yang bisa melelahkan kita, saudara. Tetapi aktivitas yang membawa kita kepada puncak pengharapan karena ada Tuhan di dalamnya. Seperti Epafras, kita harus selalu bergumul di dalam doa-doa kita dalam Kolose pasal 4 ayat 12. Ya. Dan bukan hanya dengan iseng menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, iseng-iseng saja berdoa, formalitas saja berdoa, tidak. Dengan hati yang betul kita bawa di mezbah Tuhan itu. Samuel M. Swesmer, saudara, seorang misionaris dunia muslim. Dia mendefinisikan doa sebagai gimnasium jiwa. Dan John Bunyan menulis, ketika kita berdoa, lebih baik kita berdoa disertai hati daripada kata-kata, ya, tanpa kata-kata, daripada banyak kata-kata tapi tanpa hati. Memberikan seluruh hati kita di dalam doa syafaat memang adalah harga yang dibayar. Tetapi doa sedemikian akan mendatangkan berkat besar bagi generasi itu. Saudara, kita bukan hanya membutuhkan bergandengan tangan, tetapi kita membutuhkan kesatuan hati untuk bersyafaat bersama. Memerangi zaman ini, berdoa bagi zaman ini. Yosua tidak akan berhasil tanpa syafaat Musa di atas bukit itu. Musa tidak bisa menang tanpa dukungan Harun dan Hur yang menopang saat dia lelah. Tidak semua orang bisa menjadi Musa atau seperti Yosua atau seperti D.L. Moody atau Billy Graham yang begitu hebat dipakai Tuhan. Tapi semua orang Kristen bisa seperti Harun dan Hur
yang membantu memegang tangan mereka saat mereka menjalankan kehendak Allah. Kita bisa memainkan peran kita. Tuhan sedang mencari orang yang bersedia masuk dalam medan pertempuran, mencapai kemenangan, karena mereka terus teguh di dalam doa. Saya mengatakan, hebatnya iblis bekerja di dalam zaman ini, saudara. Melalui praktek-praktek hidup yang mudah menipu banyak orang. Tidak dengan kekuatan strategi kita, metode kita, kemampuan berteologi kita, tidak bisa memenangkan zaman ini. Tapi ketergantungan kita kepada Tuhan, pengandalan kita kepada Tuhan, yang terus-menerus membuat kita punya terobosan-terobosan, intervensi-intervensi terjadi di lini-lini pertahanan yang dibangun oleh si jahat. Sehingga banyak hati yang bisa ditarik, banyak hati yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak hati yang diperbaharui oleh kebenaran Allah dengan begitu menakjubkan. Karena adanya orang-orang yang mau bersaksi melalui doa mereka. Saya pikir saudara, kalau menelusuri gerak di dalam kisah para rasul, mereka di dalam ancaman-ancaman yang terus-menerus. Dan ancaman itu ke dalam nyawa mereka. Bahkan sudah ada korbannya. Yakobus menjadi korban kenyataan ancaman itu. Tetapi kita lihat, hal itu sama sekali tidak menyurutkan hati mereka untuk terus mengerjakan panggilan Tuhan. Mereka tekun, mereka setia. Mereka harus berhadapan dengan orang yang modelnya Paulus atau Saulus itu, saudara. Yang mengejar, mengintimidasi, menyerang orang Kristen, menyeret orang Kristen. Stefanus menjadi korbannya. Paulus menjadi saksi pelempar batu pertama di dalam perajaman tersebut. Dan tidak ada satupun dari para rasul yang punya keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang yang bernama Saulus. Memang di dalam Alkitab tidak tercatat jemaat berdoa khusus untuk Paulus. Tetapi saya tahu, kalau saudara membaca kisah para rasul, semangat doa itu adalah inti daripada kegerakan misi Tuhan di dalam kisah para rasul. Dan saya yakin Paulus ada di dalam syafaat para jemaat. Sehingga dia bisa mengalami satu perjumpaan pribadi yang menakjubkan. Cara yang begitu di luar logika berpikir. Orang sejahat, serusak Paulus, yang mengintimidasi, menganiaya gereja Tuhan, bisa menjadi seorang rasul yang akhirnya dipakai Tuhan, yang akhirnya rela menderita dan mati untuk Injil. Ini sesuatu hal yang jauh daripada logika berpikir. Kenapa bisa terjadi? Semangat doa daripada jemaat mula-mula itu menjadi satu kunci daripada kegerakan dan kunci daripada perjumpaan Paulus dengan Yesus. Kalau menelusuri 2 hari ini kitab Hakim-Hakim, kita menjumpai ironi bukan? Tuhan ada membangkitkan, memperbaharui. Pemimpinnya tidak ada, muncul generasi yang rusak lagi. Pengalaman-pengalaman masa lalunya tidak menjadi memori yang kuat untuk generasi berikutnya mengingat. Kita harus menanamkan memori yang kuat kepada generasi ini.
tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan Dia sedang kerjakan dan akan terus kerjakan. Supaya generasi ini tidak kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat lebih jauh di dalam bagian terakhir firman Tuhan ini, ayat 14 sampai 16. Musa tidak membangun sebuah monumen untuk dirinya sendiri atau untuk Yosua atau bahkan untuk tentara Israel yang menang, tidak. Perhatikan di sini. Sebaliknya, dengan hati-hati dia memberikan semua kemuliaan kepada Allah atas kemenangan Israel dengan membangun sebuah mezbah, ya. Dan menamanya Tuhanlah panji-panjiku, dikatakan di situ. Saudara, di sini kita lihat bagaimana Musa menjadi seorang pemimpin yang begitu bijaknya untuk tidak membawa Israel tergelincir melihat kemegahan diri tatkala kemenangan ada, tapi terus melihat kemegahan Allah yang menjadi bagian fokus mereka tatkala mereka merayakan kemenangan itu. Sebagai rasa syukur yang besar, rasa syukur yang dalam bahwa Tuhan ada di pihak kita. Musa sangat kuat menanamkan ini ke dalam bangsanya untuk menjadi memori yang terus menerus mengarahkan bangsa ini kepada Tuhan. Dia mengatakan di dalam ayat 15, Jehovah Nisi, Yahweh is my banner, ya. Tuhanlah panjiku, ya. Perhatikan di sini. Saudara, ayat 15-16 ini akan menunjukkan bahwa mereka memuji, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doa yang dinaikkan Musa di bukit tersebut tatkala Yosua sedang dalam peperangan melawan Amalek. Saudara, mari kita lihat selama di Mesir, mungkin Musa melihat berbagai divisi tentara, masing-masing diidentifikasikan dengan salah satu daripada banyak dewa-dewa mereka, ya. Sehingga dia mengangkat panji atau spanduk untuk menghormati satu-satunya Allah yang benar. Ya. Musa juga memberikan alasan untuk peringatan ini, untuk tangan di atas panji-panji Tuhan, ayat 16. Ini mengacu pada doa syafaat Musa di atas bukit. Tuhan menjawab doa dan membantu umatnya, dan Musa ingin memuji namanya. Nama Tuhan yang begitu agung, yang sudah mendemonstrasikan kuasanya dengan kemenangan yang diraih oleh Yosua. Coba perhatikan, saudara. Tetapi Musa juga menuliskan semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan bahwa Israel harus melawan orang Amalek sampai bangsa ini benar-benar hancur. Ya. Israel melawan mereka lagi di Kades Barnea, namun bangsa Israel dikalahkan dalam Bilangan pasal 14 ayat 45. Kemudian Gideon mentaklukkan mereka bersama orang Midian di dalam Hakim-Hakim yang kita pelajari tadi pagi, pasal 6 ayat 33. Raja Saul gagal, ya, menaati Allah dan memusnahkan orang Amalek sehingga ia kehilangan mahkotanya. Itu kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 15, saudara. Dan dirinya sendiri dibunuh oleh seorang yang bernama Amalek, dari Amalek. Dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 16. Saul pun akhirnya dibunuh oleh orang Amalek. Pada saat Tuhan meminta Saul untuk memusnahkan semua orang Amalek, dia tidak mentaatinya. Maka Amalek yang lolos itu akhirnya membunuh Saul. Selama masa pemerintahan Hizkia, pasukannya dimusnahkan beberapa orang Amalek yang masih tersisa. Penghukuman Allah kepada orang Amalek mengajarkan kepada kita bahwa orang yang melawan Allah tidak akan lolos begitu saja. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan kepada umatnya adalah menjadi satu bagian perjanjian Tuhan kepada umatnya. Tapi perlindungan itu, janji itu tidak boleh menjadi bantal bagi kita
sehingga kita bisa tidur nyenyak dan kehilangan kewaspadaan. Tetapi janji itu makin menggairahkan kita, meneguhkan kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Bahwa ada musuh besar, tetapi ada janji Tuhan dalam penyertaannya. Ada hal-hal yang akan menerkamnya, tetapi ada Tuhan yang memberikan perlindungan itu. Membuat kita bukan hanya siaga, tetapi mendapatkan kemenangan yang Dia janjikan. Karena Tuhan, dan hanya karena Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam mengerjakan panggilan kita di perkantas, dari berbagai kota, kita melihat hanya tangan Tuhan yang menopang proses perjalanan tiap-tiap kota itu bertumbuh. Bukan kekuatan manusia, bukan kepandaian seseorang, bukan pengalaman seseorang, hanya Tuhan dan hanya Dia saja. Itu yang meyakinkan saya untuk melihat ke depan. Kalau Tuhan sudah menyertai yang lalu, dan sampai hari ini Tuhan mau menyertai, yang akan datang pun Dia akan menyertai. Penyertaannya menjadikan kekuatan kita menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Mari kita menyatukan hati kita. Kita bergandengan tangan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita berfungsi di dalam peran kita yang dikehendaki. Ada fungsi seperti Yosua di front. Ada fungsi seperti Musa yang di bukit bersyafaat. Ada fungsi seperti Harun dan Hur yang menopang Musa yang dalam kelelahannya. Mari kita berjalan dalam fungsi itu, saudara. Maka kita akan melihat kemenangan-kemenangan dihadirkan Tuhan. Jangan kita saling memperlemah karena musuh yang di luar selalu mengintai. Si jahat, iblis, setan dengan pasukannya, dia mengintai kelengahan kita. Mari kita saling siaga, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan. Apa yang menjadi perintah kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Mari kita bereskan. Mari kita tinggalkan. Berikanlah dan persembahkanlah dirimu di mezbah Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Pengenalanmu kepada Tuhan sangat berpengaruh komitmen hidupmu kepada Dia. Makin engkau mengenal Tuhan dengan benar, makin engkau totalitas dan berani membayar harga untuk melakukan kehendak-Nya. Dan engkau makin berani hidup hanya untuk Dia dan kepada Dia. Tetapi jika engkau tidak bertumbuh dalam pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan, dan engkau sudah mulai melihat kekuatan-kekuatan di sekitar hidupmu menjadi sandaran, maka keruntuhan-keruntuhan itu sebentar akan mengikuti kita seperti pengalaman Israel. Tatkala mereka tidak memandang kepada Tuhan, tatkala mereka meninggalkan Tuhan, bukan kemenangan yang mereka dapatkan, tetapi aib yang mereka dapatkan. Karena sebagai umat pilihan, mereka ditawan. Sebagai umat pilihan, mereka mengalami kerugian besar. Mari saya mengajak kita masuk di dalam beberapa hari ini, dalam refleksi yang lebih jauh, lebih dalam. Temui Tuhan dalam sesi-sesi kita, dan berikan tempat secara leluasa Tuhan berbicara. Beri tempat kepada Tuhan untuk Dia mau mengungkapkan lebih jauh isi hatinya kepada kita. Karena Tuhan sedang mempercayakan generasi ini kepada kita. Mari kita menolong generasi ini seperti Tuhan
menolong kita. Biarlah kasih yang daripada Tuhan menjadi kekuatan untuk menolong generasi ini. Karena generasi ini udah kehilangan kasih yang sesungguhnya. Generasi ini kehilangan kasih sayang. Generasi ini generasi yang menjadi korban kesibukan dari orang tua mereka. Mari kita meraih hati mereka dengan kasih yang dari Golgota kembali menguasai hidup kita, yang punya kerelaan berkorban untuk generasi, yang mau menangis untuk generasi ini, yang mau segalanya untuk generasi ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Masing-masing kita mengambil waktu teduh beberapa saat. Engkau boleh bertanya kepada Tuhan, sudahkah aku berperan secara maksimum sesuai dengan peran yang Tuhan inginkan untuk aku? Engkau sebagai orang-orang yang ada di board, BPR, BPC, sudahkah engkau berperan? Engkau berfungsi seperti yang Tuhan mau? Engkau yang sebagai staf, sudahkah engkau berperan? Engkau berfungsi yang Tuhan inginkan? Benarkah yang kau lakukan itu yang Tuhan mau untuk kau lakukan? Jangan sampai kita berperan sebagai Tuhan atas ladang kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan boleh terlibat di dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk panggilan, terima kasih untuk proses Tuhan dalam hidup kami. Sore ini sekali lagi Tuhan memakai hamba-Mu untuk kami boleh melihat jika kami harus terus-menerus seakan-akan harus menghadapi kesulitan demi kesulitan. Sesungguhnya itu adalah proses Tuhan, supaya kami tetap melihat Tuhan, supaya kami tetap melihat betapa kuatnya tangan Tuhan menolong, menopang, membuat kami mengalami kemenangan itu. Terima kasih untuk perspektif ini, sehingga kami tidak lagi takut untuk menghadapi tantangan zaman, merebut siswa mahasiswa yang sekarang ini masuk terjebak di dalam dunia yang begitu kompleks. Karena kami tahu bahwa Tuhan sesungguhnya terus berkarya dan bekerja. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, biarlah kami bergerak menjalankan tugas kami seoptimal mungkin dalam bagian kami masing-masing. Dan seluruhnya itu kami boleh pertaruhkan di dalam doa-doa, kekuatan doa yang sungguh-sungguh, sehingga di dalamnya kami boleh melihat hadirat Tuhan yang melahirkan pengharapan demi pengharapan, melahirkan kekuatan, keyakinan iman bahwa Tuhan tetap berkarya dalam generasi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk bagian-bagian yang Tuhan ingatkan dan mengoreksi kami. Ajar kami
setelah bagian ini, hati kami diberikan keberanian untuk mengambil komitmen secara kuat, untuk secara totalitas hidup di dalam doa dan hidup di dalam mengerjakan pelayanan dan berserah secara total kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kemenangan itu ada dalam tangan Tuhan yang sedang merindukan untuk menyatakan diri, memberikan kemenangan demi kemenangan bagi semua hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan yang terus berperang demi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengoreksi dan memberikan penghiburan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa, syukur dan permohonan kami. Amin.